Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehnatullah, NIM 202301501079 dari kelas PJKRD. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang perkembangan dan pertumbuhan fisik pada anak kecil. Perkembangan dan pertumbuhan fisik. Perkembangan dan pertumbuhan fisik anak kecil. Perkembangan development adalah bertambahnya kemampuan, skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Sebagai hasil dari proses pematangan, di sini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan adalah perubahan psikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik pada diri anak yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam peredaran waktu tertentu menuju dewasa dari lingkungan yang banyak berpengaruh dalam kehidupan anak menuju dewasa. Perkembangan menandai maturitas dari organ-organ dan sistem-sistem. Perolehan keterampilan, kemampuan yang lebih siap untuk beradaptasi terhadap stres dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab maksimal dan memperoleh kebebasan dalam mengekspresikan kreativitas. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan psikologis yang bersifat progresif dan kontinu dan berlangsung dalam periode tertentu. Perubahan ini berkisar hanya pada aspek-aspek fisik individu. Pertumbuhan ini meliputi perubahan yang bersifat internal maupun eksternal. Pertumbuhan internal meliputi perubahan ukuran alat pencernaan makanan, bertambahnya ukuran besar dan berat jantung dan paru-paru, bertambah sempurna sistem kelenjar kelamin dan berbagai jaringan tubuh. Adapun perubahan eksternal meliputi bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkar tubuh, perbandingan ukur panjang dan lebar tubuh, ukuran membesarnya organ seks dan munculnya atau tumbuhnya tanda-tanda kelamin sekunder. Menurut Sweetningsi, secara umum terdapat dua faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu faktor genetik intrinsik dan faktor lingkungan ekstrinsik. Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Faktor ini adalah bawaan yang normal dan patologis, jenis kelamin, suku bangsa, bahasa. Gangguan pertumbuhan di negara maju lebih sering diakibatkan oleh faktor ini, sedangkan di negara yang berkembang, gangguan pertumbuhan selain ini diakibatkan oleh faktor genetik, juga faktor lingkungan yang kurang memadai untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Perkembangan fisik anak. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranatal dalam kandungan. Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, Culhane dan Thomson, Harlock 1956 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi empat aspek. Empat aspek perkembangan fisik yaitu: 1. Sistem yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. 3. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang atau aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Keempat, struktur fisik tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Tahapan perkembangan fisik anak usia dini. Anak usia prasekolah adalah anak yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Anak usia prasekolah memiliki karakteristik tersendiri dalam segi pertumbuhan dan perkembangan.
Dalam hal pertumbuhan, secara fisik, anak pada tahun ketiga terjadi penambahan berat badan 1,8 sampai dengan 2,7 kg dan rata-rata BB 14,6 kg. Penambahan tinggi badan berkisar antara 7 sampai 7,5 cm dan TB rata-rata 95 cm. Kecepatan pertumbuhan pada tahun keempat hampir sama dengan tahun sebelumnya. Berat badan mencapai 16,7 kg dan tinggi badan 103 cm, sehingga TB sudah mencapai 2 kali lipat dari TB saat lahir. Frekuensi nadi dan pernapasan turun sedikit demi sedikit. Pertumbuhan pada tahun kelima sampai akhir masa prasekolah, BB rata-rata mencapai 18,7 kg dan TB 110 cm. Yang mulai ada perubahan adalah pada gigi, yaitu kemungkinan munculnya gigi permanen sudah dapat terjadi. Ada dua jenis keterampilan motorik. Pertama, bruto atau besar. Keterampilan motorik melibatkan otot-otot yang lebih besar termasuk lengan dan kaki. Tindakan yang membutuhkan keterampilan motorik kasar meliputi berjalan, berlari, keseimbangan dan koordinasi. Ketika mengevaluasi keterampilan motorik kasar, faktor-faktor yang termasuk ahli melihat kekuatan otot, kualitas gerakan dan berbagi gerakan. Kedua, fine atau kecil. Keterampilan motorik melibatkan otot kecil di jari, jari kaki, mata dan daerah lainnya. Tindakan yang memerlukan keterampilan motorik harus cenderung lebih rumit, seperti menggambar, menulis, memegang benda, melempar, melambai dan penangkapan. Perkembangan fisik anak usia 1 tahun antara 12 sampai 24 bulan. Pada usia ini, si kecil yang berusia 1 tahun mengalami perkembangan fisik yang signifikan. Biasanya ditandai dengan kemampuannya merangkak hingga berlari dalam waktu sekitar 20 bulan. Saat mereka berjalan, mereka merentangkan tangan mereka ke samping atau menahan perut mereka untuk menjaga keseimbangan. Pada masa ini, ia masih cenderung tidak stabil saat berjalan, maka wajar bila sering jatuh. Mereka menggunakan kemampuan gerak ini untuk mendorong dan menarik mainan, menari dan memanjat. Kedua, terjadi peningkatan koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh yang cukup cepat. Koordinasi gerak yang meningkat dan disertai dengan daya ungkit kaki dan tangan yang makin besar. 3. Menjadikan anak makin mampu menggunakan kekuatannya di dalam melakukan aktivitas fisik. Sedangkan meningkatnya keseimbangan meningkatkan pula keleluasan rentangan gerak dalam melakukan gerakan keterampilan. Meningkatnya kemungkinan dan kesempatan dilakukan berbagai macam aktivitas gerak fisik bisa merangsang perkembangan. Pengenalan konsep-konsep dasar objek, ruang, gaya, waktu, dan sebab akibat. Melalui gerakan fisik, anak mulai mengenali konsep dasar objek yang berbeda di luar dirinya. Misalnya karena bisa menyepak, maka ia bisa menyepak objek yang ada di dekatnya. Beberapa kegiatan yang membantu perkembangan keterampilan fisik si kecil yang berusia 1 tahun. Yang pertama itu ajak si kecil untuk berjalan-jalan di sekitar rumah dan jongkok untuk mengambil benda dari tanah atau lantai. Bantulah ia berlatih melangkah naik, misalnya ke tangga kecil atau trotoar. Ketiga, tempatkan mainan favorit si kecil di ujung ruangan dan tempatkan beberapa rintangan di sepanjang jalan yang perlu ia lalui untuk sampai ke mainannya. Keempat, jika ibu berada dalam rumah, biarkan si kecil berlatih naik ke tempat tidur atau sofa. Selalu berada dekat dengan si kecil dan bersiaplah untuk menangkapnya jika dia kehilangan keseimbangan. Kelima, sediakan waktu untuk berjalan-jalan di taman untuk melatih anak berjalan ataupun berlari di permukaan yang berbeda seperti lantai, rumput, ataupun pasir. Selanjutnya, perkembangan fisik anak usia 12 tahun. Pada usia ini, si kecil yang berumur 2 tahun akan semakin kreatif dan mulai
mengeksplorasi berbagai cara untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain seperti berguling, merangkak, berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Ia juga bisa menendang bola kecil ke depan, menangkap bola yang digelindingkan dan melempar bola dengan tangan dengan akurasi rendah. Meskipun masih sering jatuh, keseimbangan si kecil menjadi lebih konsisten dari sebelumnya. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan fisik si kecil yang berumur 2 tahun. Pertama, bicara dengan si kecil tentang binatang yang berbeda dan bagaimana mereka bergerak. Ibu kemudian dapat memberi contoh meniru binatang yang berbeda, misalnya melompat seperti kelinci atau merangkak seperti beruang. Ketiga, duduklah di lantai berhadapan dengan si kecil dan gelindingkan bola secara bolak-balik. Saat si kecil menguasai aktivitas ini, tantangan ini dengan melempar bola perlahan sehingga sedikit memantul sebelum mencapai si kecil. Yang ketiga, tiup gelembung. Menggunakan pembuat gelembung sabun dan minta si kecil untuk melompat dan menangkap gelembung-gelembungnya. Fisik anak usia 3 tahun. Si kecil yang berusia 3 tahun sudah menjadi lebih seimbang dan dapat bergerak dengan mantap. Selain anak mampu berjalan, mereka juga sudah lebih terkoordinasi saat berlari, memanjat, dan melakukan aktivitas lain yang melibatkan otot besar pada tubuhnya. Dengan berkembangnya koordinasi otot si kecil, kini ia bisa menangkap bola besar menggunakan 2 tangan dan tubuh mereka. Sekarang ia juga bisa berjalan dalam satu garis lurus dan bergerak cepat melewati rintangan. Si kecil mungkin juga dapat berjalan tanpa melihat ke arah kakinya dan dapat berjalan mundur perlahan. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan fisik si kecil yang berumur 3 tahun. Ada beberapa hal, itu yang pertama, letakkan hula hoop dekat dari si kecil dan dorong ia untuk melempar bola ke dalam hula hoop tersebut. Perlahan-lahan tingkatkan jaraknya. Yang kedua, ciptakan permainan berburu harta karun untuk si kecil dan tantang ia untuk menemukan semua benda tersembunyi. Kegiatan ini akan membuatnya banyak berjalan dan membungkuk saat mencari di bawah meja atau kursi. Ketiga, inkan tali perlahan ke lantai dan minta si kecil untuk melompatinya pada waktu yang tepat. Keempat, mintalah si kecil dan teman-temannya untuk duduk dalam lingkaran dan putar musik saat mereka mengoper bola kecil sesuai dengan ritme lagunya, bergantian antara ritme yang cepat dan lambat. Pertumbuhan fisik anak kecil. Pada masa bayi, yaitu sampai umur 2 tahun, pertumbuhan relatif cepat dan sesudahnya kecepatan pertumbuhan relatif menurun. Kedua, sampai umur 1 tahun, pertumbuhan fisik bisa mencapai kurang lebih 20%. Pada tahun kedua, kurang lebih 12%. Pada tahun ketiga, kurang lebih 9%. Pada tahun keempat, lebih 7%. Pada tahun kelima, kurang lebih 6,5%, dan tahun ke-6 kurang lebih 5,5%. Yang ketiga, pada masa anak kecil, pertumbuhan tinggi dan berat badan relatif menurun kecepatannya dibandingkan masa sebelumnya. Keempat, tinggi badan dan berat badan sama-sama meningkat, tetapi persentase peningkatannya berbeda. Persentase peningkatan tinggi badan bisa mencapai 2 kali lipat. Perkembangan fisik memberi si kecil kemampuan yang mereka butuhkan untuk eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Perkembangan fisik anak dimulai dari otot tubuh yang bertambah kuat dan diikuti dengan gerakan terkoordinasi secara bertahap. Hal ini merupakan proses awal tumbuh kembang. Seiring dengan pertumbuhan si kecil, jumlah dan jenis aktivitas fisiknya akan banyak berubah. Bayi cenderung menghabiskan waktu dengan tidur dan makan. Namun pada saat anak beranjak balita, mereka belajar mulai dari merangkak, kemudian berjalan, hingga dapat mengeksplorasi secara mandiri. Pola asuh dan cara mendidik, jenis mainan dan lingkungan sekitar akan memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan keterampilan fisik mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal, sifat jasmani yang diwariskan,
hereditas. Misalnya anak yang ayah dan ibunya bertumbuh tinggi cenderung lebih lekas menjadi tinggi daripada anak yang berasal dari orang tua yang bertubuh pendek. Masalah kematangan. Pertumbuhan fisik itu seolah-olah sudah direncanakan oleh faktor kematangan. Meskipun anak itu diberi gizi yang tinggi, tetapi saat kematangan belum sampai, pertumbuhan itu tetap ditangguhkan. Misalnya anak berusia 3 bulan diberi makan yang cukup bergizi supaya pertumbuhan otot pada kaki cepat sampai pada kemampuan untuk berjalan. Hal ini tidak mungkin berhasil. Untuk mampu berjalan harus menunggu sampai lebih dari 10 bulan. Seolah-olah sudah dijadwal oleh kematangan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar anak. Yang termasuk faktor ini misalnya faktor kesehatan. Anak yang sering sakit-sakitan maka pertumbuhan fisiknya akan terganggu, menjadi cenderung lambat. Faktor makanan. Anak yang kurang gizi pertumbuhannya akan terhambat. Sebaliknya, bagi anak yang cukup gizi maka pertumbuhannya akan berjalan dengan lancar. Upaya membantu pertumbuhan fisik anak. Sampai batas tertentu, pertumbuhan fisik anak dapat dibentuk dengan berbagai usaha. Misalnya menjaga kesehatan badan. Kebiasaan hidup sehat, bersih, dan olahraga yang teratur akan dapat membantu menjaga kesehatan badan. Jika terkena penyakit, harus diupayakan untuk segera disembuhkan. Karena kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak. Jika badan sehat, maka pertumbuhan akan lancar. Kedua, makanan yang baik ialah makanan yang banyak mengandung gizi, segar dan sehat, tidak busuk, serta tidak tercemar oleh kuman dan penyakit. Baik buruknya makanan yang dikonsumsi anak maka akan menentukan pula kecepatan pertumbuhan anak. Selanjutnya, perbedaan pertumbuhan fisik anak laki-laki dan anak perempuan. Pertama, anak laki-laki pada umumnya cenderung sedikit lebih tinggi dan lebih besar dibanding anak perempuan. Yang kedua, proporsi rata-rata pertumbuhan seimbang atau kecepatan pertumbuhan anak laki-laki dan perempuan sama. Ketiga, perbandingan lebar bahu dan lebar panggul belum ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keempat, pertumbuhan tulang, otot dan jaringan lemak tubuh dalam membentuk peningkatan pertumbuhan fisik ada kecenderungan berbeda dibandingkan pada masa bayi atau pada masa dewasa. Beberapa kecenderungan itu diidentifikasi. Yang pertama, peningkatan berat badan sampai awal tahun kelima lebih banyak dihasilkan dari pertumbuhan tulang dibanding yang dihasilkan dari pertumbuhan jaringan otot dan lemak. Hal ini terjadi karena cepatnya pertumbuhan tulang pada masa ini. Kedua, sampai pada awal tahun kelima, peningkatan jaringan ototnya kecil, tetapi sesudahnya terdiri dari peningkatan yang lebih cepat. Peningkatan jaringan otot yang cepat mulai tahun kelima menghasilkan peningkatan potensi sebesar untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Peningkatan berat badan pada umur antara 5 sampai 6 tahun lebih banyak dihasilkan dari peningkatan jaringan otot saja. Ketiga, dari peningkatan berat badan keseluruhan, 75% dihasilkan dari peningkatan jaringan otot. Pengukuran pertumbuhan fisik. Cabang ilmu yang mengkaji tentang cabang ilmu yang mengkaji tentang pertumbuhan dan pengukuran tubuh manusia disebut antropometri. Pengukuran antropometri meliputi tinggi badan, berat badan, besar penampang, pelebaran dan panjang bagian-bagian tubuh. Kedua, pertumbuhan fisik dapat diketahui melalui penghukum dalam hal-hal tersebut yang dilakukan secara berskala sejak bayi lahir. Ketiga, dengan mengetahui peningkatan pertumbuhan seorang anak dari waktu ke waktu, dapat diketahui pertumbuhan anak normal atau tidak. Bisa diketahui dengan cara membandingkan ukuran tubuh anak yang bersangkutan dengan ukuran tubuh anak-anak pada umumnya. Apabila anak bersangkutan memiliki ukuran melebihi rata-rata ukuran tubuh pada anak seusianya tubuhnya pada umumnya, maka pertumbuhannya bisa dikatakan maju. Keempat, sebaliknya bila ukurannya lebih kecil berarti pertumbuhannya lambat. Pertumbuhan dikatakan normal jika ukuran tubuhnya sama dengan ukuran tubuh rata-rata anak lain seusianya. Beberapa macam pengukuran fisik. 1. Pengukuran tinggi badan.
Salah satu pengukuran pertumbuhan yang sangat berguna dan umum dilakukan adalah pengukuran tinggi badan. Sampai umur 3 tahun, pengukuran tinggi badan dilakukan dalam posisi tidur. Sesudah usia 3 tahun, pengukuran bisa dilakukan dalam posisi berdiri tegak dengan menggunakan alat pengukur tinggi badan yang disebut stadiometer. Individu yang diukur berdiri tegak dengan kedua kaki rapat, bahu kendor, kedua lengan di samping badan, dan membelakangi skala pengukuran pada stadiometer. Alat pengukur skala digeser sampai pada titik tertinggi ari kepala. Pengukuran berat badan. Pengukuran berat badan bisa dilakukan bersamaan dengan pengukuran tinggi badan. Pengukuran menggunakan timbangan berat badan. Individu yang diukur harus hanya menggunakan pakaian seminim mungkin agar hasil penimbangannya akurat. Individu yang diukur berdiri tegak pada timbangan. Jarum penunjuk pada skala akan bergerak ke arah kanan. Sesudah jarum penunjuk berhenti beberapa saat, maka dapat dibaca angka pada skala yang menunjukkan berat badan. Ketiga, pengukuran besar pemupang bagian tubuh. Ada beberapa bagian tubuh yang bisa diukur. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan meteran pita yang terbuat dari baja. Bagian tubuh dilakukan dengan mengukur lingkarannya. Pengukuran lingkaran kepala cukup penting untuk memantau pertumbuhan bayi dan anak-anak, terutama dalam kaitannya dengan pemantauan perkembangan mental. Pada masa yang ternyata memiliki lingkaran kepala yang kecil, pada anak yang ternyata memiliki lingkaran kepala yang kecil, bisa menjadi petunjuk akan perlunya pemeriksaan medis yang lebih teliti terhadap anak yang bersangkutan, karena ada kemungkinan terjadi hambatan dan perkembangan mental. Pengukuran 1. Pengukuran lingkaran bagian tubuh yang lain adalah pada lengan, dada, pinggang, paha, dan betis. 4. Pengukuran lebar dan panjang bagian tubuh. Pengukuran lebar bagian-bagian tubuh berguna untuk memantau pertumbuhan, terutama dalam hal bentuk tubuh. Yang paling umum dilakukan adalah pengukuran terhadap lebar bahu dan lebar panggul. Kedua, untuk mengukur lebar bahu dan panggul bisa digunakan alat yang disebut kaliper. Hasil pengukuran bahu apabila dibagi dengan hasil pengukuran lebar panggul akan dapat angka rasio yang bisa untuk memantau proporsi pertumbuhan kedua bagian tubuh tersebut. Ketiga, pengukuran bagian-bagian tubuh bisa dilakukan terhadap panjang lengan, panjang kaki, dan panjang tonggok. Hasil panjang lengan, kaki, dan tonggok bisa digunakan untuk memantau pertumbuhan dan bila dilakukan pada usia dewasa bisa digunakan untuk mendeteksi irama pencapaian kematangan fisik pada usia pertumbuhan. Perkembangan kemampuan fisik. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil bisa diidentifikasi dalam beberapa hal. Sifat-sifat perkembangan fisik yang dapat diamati adalah sebagai berikut. 1. Terjadi perkembangan otot besar cukup cepat pada 2 tahun terakhir masa anak kecil. Kedua, hal ini memungkinkan anak melakukan berbagai gerakan yang lebih leluasa, yang kemudian bisa dilakukannya bermacam-macam keterampilan gerak dasar. Ketiga, beberapa macam gerak dasar, misalnya berlari, melompat, berjengket, melempar, menangkap, dan memukul, berkembang secara bersamaan tetapi dengan irama perkembangan yang berlainan. Keempat, ada yang lebih cepat dikuasai dan ada yang baru dikuasai kemudian. Dengan berkembangnya otot besar, terjadi pula lah perkembangan kekuatan yang cukup cepat, baik pada anak maupun perempuan. Antara usia 3-6 tahun terjadi peningkatan kekuatan sampai mencapai lebih kurang 65%. Ketika pertumbuhan kaki dan tangan yang secara proporsional lebih cepat dibanding pertumbuhan pada bagian tubuh lain, menghasilkan peningkatan daya ungkit yang lebih besar dari dalam melakukan gerakan yang melibatkan tangan dan kaki. Daya ungkit yang makin besar akan meningkatkan kecepatan dalam bergerak. Yang terakhir, hal ini menunjang terbentuknya bermacam-macam keterampilan gerak dasar. Itulah PowerPoint dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.